Hai, apa kabar? Hari ini saya sedang berada di dalam perjalanan menuju ke Pantai Indah Kapuk, ke Flight Deck Indonesia. Flight Deck Indonesia adalah sebuah perusahaan milik Kapten Vincent Raditya yang menjual jasa penggunaan simulator penerbangan. Nah, kenapa saya tertarik? Karena menurut saya ini adalah salah satu bisnis yang sangat unik dan tidak ada saingan. Pertanyaannya adalah, apakah bisnis yang unik dan tidak ada saingan ini bisa berkembang? Kalau bisa berkembang, caranya bagaimana? Kalau misalnya tidak bisa berkembang, alasannya karena apa? Jadi bisnis di luar sana banyak yang mengalami kesuksesan luar biasa karena memang marketnya besar. Tapi ada bisnis-bisnis yang tidak bisa berkembang karena marketnya besar. Mereka tidak mampu bersaing dengan kebutuhan market yang sudah ada. Banyak kuliner mati, padahal industri kuliner berkembang luar biasa. Jadi bagaimana Flight Deck Indonesia ini bisa bersaing dan bisa membuat sebuah terobosan-terobosan? Semoga saya bisa ketemu langsung dengan Kapten Vincent Raditya. Hai, saya Tom MC Flay, founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya bukan kedatangan sih, saya yang datang ke tempat Flight Deck Indonesia bersama Kapten Vincent Raditya yang lagi viral dan lagi booming banget. Yang membuat saya tertarik sebetulnya lebih kepada bisnisnya. Jadi kalau di dunia bisnis di luar sana yang konvensional ya, ada trading, ada distribusi, ada service. Tetapi yang namanya bisnis penerbangan, setahu saya adalah milik angkatan udara. Ya, kalau mau jadi pilot pun harus jadi, kalau zaman dulu tuh AURI ya, baru bisa jadi pilot, lalu kemudian bisa ikut menerbangkan commercial airlines. Tapi ini ada sebuah bisnis yang bisa membuat orang-orang menjadi seorang pilot. So, let's welcome Kapten Vincent. Halo. Hai, luar biasa, seneng banget bisa ketemuan. Biasanya ngeliatnya cuma di YouTube doang. Kapten, boleh diceritain dong siapa Kapten dan apa backgroundnya? Ya, saya merupakan seorang pilot ya yang terbang aktif di maskapai dan juga sekarang vlogger di YouTube, dan juga kita melakukan pelaku bisnis juga kecil-kecilan. Jadi Kapten ini aktif pilot dan bisnis. Boleh tahu apa bisnisnya? Bisnis apa aja? Sementara kita di sekolah pilot dan di sini. Oke. Dulu kita terlalu banyak bisnisnya, malah nggak fokus. Kan. Ada restoran juga dan macam-macam, jadi nggak fokus dan malah ditipu-tipu sama orang, malah kepukul banget ya kan. Itu berat banget. Jadi kalau melihat dari perjalanan pilot dengan perjalanan bisnis, apa yang unik nih? Ada kesamaannya atau ada perbedaannya? Ya memang dulu memang ada rezeki ya kan. Makanya kalau ada rezeki, waktu itu saya punya rasa itu ingin membantu teman-teman ya kan. Saya juga menjalankan sekolah pilot, orang-orang yang pulang itu saya pengen memberikan edukasi, mempersiapkan mereka sebagus mungkin. Makanya kualitas pilot-pilot kita nih setelah pulang, mereka itu benar-benar kaget, orang-orang di sana. Loh, udah bisa, prosedurnya udah bisa, ininya semua udah bisa. Nah, itulah ada kepuasan saya. Ya, kalau kita bilang bisnis ini bisa menghasilkan uang banyak, mungkin dengan uang 4 miliar kita udah bisa membuat bisnis yang jauh lebih besar. Benar. Yang ini adalah bisnis niche market. Betul. So, gimana cara mengembangkan bisnis dengan niche market seperti ini? Ya, kita coupling.
Decoupling sama sekolah pilot kita. Bisa decoupling dan juga kita bisa gunakan di yang lain, misalnya untuk kepentingan vlogging. Nah sebenarnya kita nggak bisa ngomong misalnya dari satu bidang usaha ini dengan alat ini biasa-biasa aja, tapi mungkin dari bidang lain alat ini bisa menghasilkan kita income lebih, bisa kita tambahkan lagi dari sebelah kiri. Bagaimana kita leverage income tersebut bisa supaya itu bisa Very good. naik. Jadi ini sangat luar biasa karena kita punya bisnis ya, kita meleverage satu bisnis. Kadang-kadang sebetulnya keluarga, kita nggak pernah meleverage keluarga, kita nggak pernah meleverage mungkin teman sekolah lama. Kalau ini antara bisnis dengan bisnis ternyata bisa dikaitkan Bisa. dan menjadi sebuah alliance. Bisa banget. Bisa banget ya. Banget. Apa benefit terbesar dari Captain Vincent menjadi seorang vlogger dan memiliki simulator? Itu besar sekali karena karakter saya ini adalah merupakan seorang pilot. Nah, saya juga sudah memikirkan mengenai pensiun saya. Kalaupun suatu hari nanti perusahaan saya sudah nggak membutuhkan saya lagi misalnya gitu kan ya. Saya udah jauh-jauh saya pikirkan apa yang harus saya lakukan, apa yang mau saya lakukan. Saya pengen saya tetap berada di dalam lingkup dunia aviasi ini. Makanya kita sekarang udah 2 simulator, sekarang yang ketiga yang Boeing lagi dipasang juga. Jadi kita memang suka di bidang ini dan benefitnya besar sekali. Pertama, saya bisa melahirkan konten-konten yang menghibur masyarakat. Saya bisa melahirkan konten-konten edukatif yang nilainya nggak bisa dibayar dengan uang. Betul. Dengan kepuasan hati. Dan kalau kita melakukan itu dengan sepenuh hati, uangnya datang dengan sendirinya. Jadi kontennya edukatif dan informatif, sekaligus juga menghibur. Pasti. Nah, kalau di bisnis franchise, buka franchise, beli mesin, beli kompor. Kalau ini buka franchise-nya, bikin simulator baru. Iya. Jadi simulatornya simulator baru. Ada apa target growth dari FDI sendiri? Kalau saya sendiri, saya nggak pernah target karena saya mungkin beda dengan orang lain. Saya nggak mentargetkan sesuatu tuh harus capai segini, saya harus begitu. Saya kalau ditanya 10 tahun ke depan bagaimana, saya bilang saya nggak tahu. I live my life day by day. Karena itu sebagai pola pikir saya dari dulu seperti itu. Karena I will see more in day by day dibanding saya mesti targetkan ini harus begini. Saya nggak ada target di FDI ini. Yang jelas saya ingin bahkan kita akan bisa lebih besar lagi di semua market. Apalagi mulai dari vloggernya sendiri, dari FDI-nya sendiri. Ini sebenarnya tujuan saya ini untuk membantu anak-anak yang mereka kalau nggak punya FDI, mereka ketika akan ujian sebelum mereka masuk ke maskapai, mereka kan sulit mau masuk di mana, mau latihan di mana. I see. Nah ini sebenarnya bantu. Sekali lagi bukan bisnis profitable yang kita bisa lihat besar banget ini, bukan. Wow. Tapi membantu mereka yang anak-anak itu butuh. Tapi ya costnya nggak kecil untuk running alat ini. Memang costnya juga harganya juga nggak murah gitu kan. Jadi sama aja bisnis itu sangat mulia sekali karena ingin, dan apalagi sekarang kan bisnis traveling, penerbangan itu sangat-sangat berkembang. Dibutuhkan pilot-pilot yang baru, pilot-pilot yang lebih muda, karena pilot yang sudah senior juga sudah pasti harus berregenerasi ya, regenerasi. Dan kalau mungkin yang punya alat-alat seperti ini levelnya maskapai apa? Kalau bisa digeneralisasi. Kalau alat seperti ini kita tidak bisa samakan dengan yang ada di maskapai. Karena yang di maskapai itu level D bisa mencapai $20 juta alat itu dia yang bergerak. Jadi dia bisa ada ini ya. Operating cost lebih besar, dia mesti lebih banyak orang yang kerja dan tempatnya juga harus lebih besar. Dia maintenance-nya juga lebih besar. Kita untuk kepentingan itu kita nggak lari ke sana karena ribet sekali untuk maintain simulator seperti itu. Kita lebih baik yang fixed base, yang nggak harus bergerak, tapi dia sudah merepresentasi semua yang ada di pesawat beneran. Bahkan sampai kalau merubah sesuatu di sini benar-benar crash beneran ya? Bisa. Benar-benar crash. Bisa dong, iya dong. Dan ini gambarnya benar-benar bisa crash ya? Bisa. Wow. Cap, boleh nggak educate teman-teman di luar sana how to become a captain, how to become a pilot? Karena saya yakin banyak orang di luar sana pengen jadi pilot tapi don't know how.
untuk mungkin profesional kayak saya, mungkin saya pengen jadi pilot, gimana caranya? Atau anak-anak yang lulusan tertentu, atau mungkin apakah ada persyaratan tertentu, how do they get licensing, certificate, atau bahkan sampai benar-benar direkrut oleh maskapai? Ya itu panjang perjalanan. Panjang ya. Kalau dijelaskan itu mungkin lebih dari satu video. Tapi in general aja, mereka harus sekolah. Tidak ada orang dilahirkan menjadi seorang pilot. Tidak ada orang dilahirkan menjadi seorang entrepreneur seperti Anda. Tidak ada orang dilahirkan sebagai presiden. Mereka akan dilahirkan sebagai bayi yang tidak tahu apa-apa dan nol pikiran. Mereka tidak bisa berkomunikasi. Semua harus belajar. Mereka harus belajar berkomunikasi. Mereka harus belajar sekolah, ya. Apapun itu, mereka harus belajar. Ketika mereka lulus SMA, mereka harus memilih. Mereka ketika harus mau jadi apa? Mereka mau jadi presiden, masuk ke jalur politik. Ya kan, kalau mereka mau menjadi bisnismen, mereka harus bisnis, terlepas dengan segala macam resikonya. Dan mereka mau jadi dokter, mereka harus sekolah jadi dokter. Mau jadi lawyer, mereka harus sekolah lawyer. Mau jadi pilot, ya mereka harus sekolah pilot. Tidak ada jalan lain, gampangnya dia harus sekolah. Makanya saya sebagai orang yang mengerti dulu tuh, memang sebenarnya saya buat sekolah pilot itu sebenarnya awalnya itu non profit, karena saya suka ngajak-ngajakin, saya suka pengembangan dunia aviasi, makanya ini saya suka banget. Ya sebenarnya kalau kita masukin ke bisnis-bisnis lain mah lebih enak. Iya, benar. Cuman kan saya nggak mikir ke sana. Saya mikirnya ya kalau kita mau bagi ke orang, saya suka gitu loh. Saya bagi-bagi ilmu ke orang, saya suka banget. Nah itulah intinya adalah berbagi kepada orang. Kalau kalian mau jadi pilot, sekolah pilot, gitu doang aja. Gitu ya. As simple as that. As simple as that. Terus kalau Eagle Air sendiri gimana ininya? Ada prosedur tertentu untuk bisa ngikutan? Atau profesional boleh nggak? Bisa. Misalnya saya nih pengen belajar jadi bisa pilot. Cuman kan kita mesti lihat umur. Mungkin sekolah pilot lain dia mungkin mengizinkan umur yang ada tua. Semakin berumur ini semakin susah. Jadi kalau saya melihat ya, kalau rata-rata sih 25, ya sampai 30 itu udah mulai berat lah. Chance untuk fight-nya itu udah, dia harus sekolah umur 30, jadi 32 tahun baru selesai, terus endorse lagi, proses nunggu airline 37 tahun baru dapat kerja pertama, umur 37 tahun baru mulai bekerja. Dan memang sih umur pensiun 65 tahun. Ya memang kalau di Amerika banyak yang orang baru start umur 40 tahun dan lain sebagainya. Cuman the chance is slim, harder. Jadi susah aja kalau mau kita fight di sana. Jadi kalau masih 30 ya semakin udah mulai pas, itu udah titik boleh consider masuk lanjut atau enggak. Tapi kalau masih fight ya silakan, chance masih ada. Chance selalu ada. Whatever it is, ya kan? Chance itu kan bisa berupa nanti lu lulus bisa aja umur 35, 34. How your connection is. Kamu punya connection yang baik ya, kita nggak akan ngomong. Somebody knows who, siapa yang ini, kayaknya mereka pasti dapat kesempatan. Cuman saya nggak mau mengajarkan mereka melalui backingan misalnya kayak gitu kan. Oke, backingan ya itu it's your own plus. Tapi kalau saya mengajarkan mereka, lebih saya build their quality. Karena sekarang pilot susah untuk membuat kompetensi. Kita sediakan simulator ini untuk mereka semuanya. Dan kalian bisa bayangkan, kalau mereka lulus di sini, kita buat di sini. Orang tuh mau nyewa simulator ini mahal. Saya trainingkan mereka gratis. Jadi anak-anak Eagle Air memang kita gratisin kerja di sini, bahkan saya bayar. Dalam hal di sini. Memang sekali lagi, kalau ditanya bisnis yang profitable besar banget itu enggak. Ini adalah bisnis-bisnis biasa-biasa aja. Tapi ketika dikombin dengan YouTube, ketika dikombin dengan very pilot, powerful. dengan highly profitable. Lumayan lah. So teman-teman, thank you so much, Cap. Kita udah ditunggu ya. ada yang mau pakai. So thank you so much buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe di channelnya Captain Vincent yang sedang Vincent Raditya di @Vincent Raditya. Instagram, kalau YouTube-nya Vincent spasi Raditya. Harus subscribe karena Anda akan belajar banyak hal dan Anda akan dapat banyak idea tentang how to become a great pilot yang juga multi talented.
Thank you so much. Tapi Cap. by the way, Yes. ini merupakan the first time ever saya buka masalah kebisnisan saya ke orang. Really? Really? Iya. So, karena saya pikir banyak teman-teman yang membuka banyak lebih ke pilotnya kalau simulasinya. Tapi menurut saya, I think it's a great idea untuk sharing about the business juga. Siap. Thank you, Om. Thank you so much. Teman-teman, hari ini saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Kapten Vincent Raditya. Beliau adalah active captain yang juga merupakan seorang pengusaha. Beliau juga adalah seorang YouTuber yang hari ini memiliki subscriber yang cukup luar biasa. Honestly, saya tidak tertarik dengan bagaimana beliau menjadi seorang vlogger. Tetapi saya lebih tertarik dengan satu unit bisnis yang menurut saya tidak ada bisnis yang seperti itu, jarang sekali. Ya, nama bisnisnya adalah Flight Deck Indonesia. Flight Deck Indonesia adalah sebuah bisnis yang sangat-sangat niche, ya, bahkan lebih niche daripada permainan golf, lebih niche daripada mungkin bisnis-bisnis di luar sana yang pemain itu sedikit, lalu kemudian yang make sedikit, kemudian tapi tetap dijalankan. Nah, di dalam sebuah bisnis ada dua jenis bisnis. Satu, bisnis yang menang karena massal. Jadi bisnis yang menang karena memang bisnis itu berkembang secara massal, dibutuhkan oleh massal, dibutuhkan orang banyak, harganya murah, diproduksi begitu banyak, lalu kemudian berkembang luar biasa. Dan yang kedua adalah bisnis-bisnis yang memang penggunanya sedikit. Nah, yang menarik adalah bisnis Kapten Vincent ini bisnis yang penggunanya sedikit. Tetapi pembelajaran yang saya perhatikan ada 5. Saya melihat ada 5 pembelajaran saat saya bertemu dengan beliau. Yang pertama adalah, meskipun bisnis ini adalah bisnis yang niche, tetapi ketika berdiri sendiri, dia tidak akan kuat. Bisnis yang dikombinasikan dengan bisnis lain akan menjadi powerful. So let's say misalnya, kalau Anda punya produk satu, produk Anda tidak akan powerful. Tapi kalau Anda punya pendukung atau varian-varian produk ini bisa saling melengkapi. Flight Deck Indonesia ternyata bukan berdiri sendiri. Ada sekolah pilot namanya Eagle Air. Nah, Eagle Air melahirkan pilot-pilot muda, pilot-pilot yang bersertifikat, pilot-pilot yang berlicense, yang nantinya bisa menjadi commercial pilot. Nah, ternyata yang namanya menjadi seorang pilot itu nggak seperti Anda sekolah lalu langsung bisa terbang begitu. Prosesnya sangat panjang sekali. Tetapi Eagle Air ini bisa melahirkan orang-orang yang berkualitas justru karena simulator ini. Simulator ini mendukung sekolah Eagle Air. Tapi sekaligus juga produk ini adalah produk yang memang memiliki pangsa pasar hobiis, ya, orang-orang yang hobi atau yang ingin merasakan gimana sensasi bawa pesawat. Dan simulatornya memang sedikit unik menurut saya, karena kalau saya duduk di situ ya benar-benar kayak kita duduk di kursi pilot. Nah, lalu yang kedua pembelajarannya adalah, sebagai seorang pengusaha, mau Anda pengusaha, mau Anda seorang entrepreneur, kita tidak dilahirkan menjadi seorang entrepreneur. Kita tidak dilahirkan menjadi seorang pilot. Tidak ada orang yang dilahirkan menjadi seorang marketer. Segala sesuatu, kalau Anda mau profesional, Anda harus sekolah, harus belajar dari tempat yang formal dan profesional. Oke? Jadi, ketika kita memiliki sebuah keinginan itu
kemudian sangat-sangat kuat, carilah orang yang profesional. Nah, salah satunya adalah Flight Deck Indonesia ini melahirkan pilot-pilot yang hebat-hebat. Pelajaran yang ketiga yang saya perhatikan adalah bisnis ini tidak dibangun berdasarkan sebuah target goal yang besar, luar biasa. Captain Vincent mengatakan, saya fokus pada hari ini. I live in the now. Jadi hari ini mau fokus apa nih? Karena kalau saya fokus ke terlalu jauh, mungkin nggak ada banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita fokus ke yang ada sekarang, ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan. Oke? Nah, yang keempat adalah leverage. Apa itu leverage? Leverage adalah bagaimana kita menciptakan daya ungkit dari apa yang kita miliki. Kalau menghitung daya ungkit Flight Deck, jadi Flight Deck sendiri, Flight Deck Indonesia, kalau disuruh berdiri sendiri, lemah dia, nggak kuat. Tetapi ketika dia diminta untuk mendukung, ternyata sangat powerful sekali. Contohnya ya, Flight Deck Indonesia disuruh berdiri mungkin cukup untuk operasional. Tetapi ketika dia diminta untuk mendukung Eagle Air, diminta untuk menciptakan konten, diminta untuk mendukung konten yang entertaining, dia menjadi powerful. So, kelemahan bisa menjadi kelebihan. Ya, kelemahan menjadi kelebihan. Itu yang disebut leverage. So, kita punya kelemahan. Bisa jadi kelemahan kita, kalau kita leverage, bisa menjadi kelebihan. Ada orang yang mukanya kasar. Ya, karyawan ya. Saya pernah punya karyawan mukanya kasar. Orangnya sangat, kalau ngomong, itu orang takut. Selalu pakai jaket kulit warna hitam. Orangnya kurus, hitam, mukanya agak rusak. Kalau dia datang ke rumah orang, nggak ada orang yang mau buka pintunya. Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena tampangnya mengerikan. Tetapi gimana caranya kita bisa meleverage skill itu? Apa yang saya lakukan? Saya tidak menjadikan beliau sebagai orang yang nganter-nganter barang, tapi sebagai debt collector. Ternyata menjadi debt collector keren banget, powerful banget. Dan orang begitu dia pencet pintu, bel, langsung telepon, "Pak, saya didatengin orang nih, boleh nggak minta tolong? Besok saya siapin uangnya, orang itu suruh pulang aja." Jadi sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Nah, itu yang namanya memperbaiki atau menciptakan leverage dari segala effort atau dari segala hal yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang kelima, yang saya perhatikan adalah bisnis karena passion. Jadi Captain Vincent, dia berbisnis karena passionnya ada dua. Passion dengan dunia aviasi, tapi yang kedua, ini yang lebih menurut saya sangat-sangat inspiring adalah karena ada keinginan untuk melihat anak-anak muda ini berkembang menjadi orang yang berkualitas. Bahkan beliau sempat menyampaikan bahwa di dunia penerbangan, saya juga dulu mantan Garuda, sudah normal sekali ada istilah kata belece. Kata belece itu artinya apa? Surat cinta ya, surat cinta. Kalau dapat surat, udah masuk, mau bagian apapun masuk. Saya ini bukan orang yang punya keluarga di airlines. Saya juga tidak punya rekam jejak family dimanapun juga yang berkaitan dengan penerbangan, tetapi saya diterima. Nah, saya diterima menurut saya karena kompetensi saya, karena kualifikasi saya, dan karir saya ya lumayan sampai saya berkembang di Garuda Bogor. Nah, yang menarik adalah Captain Vincent menitik beratkan orang-orang yang lulus di
Flight Deck Indonesia atau yang menggunakan service Flight Deck Indonesia atau Eagle Air, harapannya adalah mereka diterima karena high quality. Karena kualitas mereka yang bagus, disupport oleh familiarity dengan equipment yang kemudian ketika dites beneran mereka jauh lebih advance daripada orang-orang yang hanya sekedar sekolah pilot. Oke? Jadi 5 hal ini menurut saya hal yang sangat luar biasa yang membuat Flight Deck Indonesia sukses dan Captain Vincent sukses. Apalagi kalau di-combine nanti dengan beliau sebagai YouTuber. Sangat-sangat respectful, sangat-sangat humble, dan sangat sangat-sangat profesional. Buat teman-teman yang mau jadi pilot atau ingin punya mimpi ya, yang nggak kesampaian, ya mendingan coba flight simulatornya. Saya yakin suatu hari bisnis-bisnis seperti ini tidak lagi menjadi bisnis niche, tapi akan menjadi bisnis yang umum, yang normal, ya, seperti golf simulator atau mungkin seperti permainan game ya di luar sana. Tapi saya yakin kalau game naik pesawat, simulator pesawat akan sangat berbeda dengan simulator yang tadi itu. Yang tadi itu benar-benar state of the art. Thank you so much, and thank you for buat Captain Vincent yang sudah bersedia untuk saya interview. Thank you so much. Saya Tom MC Flay. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.